Budaya. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo sarve bodhisattvaya mahasattvaya. Nidinang wa pawatarang yang pase wajadasinang niga yahading medawing tadisang panditang baje tadisang baja manasa seyo hoti napapiyo. Bila engkau bertemu dengan orang bijaksana yang menunjukkan salah dan benar seperti orang menunjukkan harta karun, bergaulah dengannya, akan sangat baik dan tidak merugi mengikuti orang seperti itu. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Selamat sore Ibu, Bapak, serta saudara-saudari yang terkasih dan yang berbahagia di dalam Dharma. Kembali pada sore yang berbahagia ini, kita dengan penuh rasa syukur dapat kembali bersama-sama bertemu di Bakti Sala Wihara Buddha Warman Padang ini. Sedikit berbeda dengan kebaktian-kebaktian terdahulu, yaitu kebaktian murid-murid SD dan juga SMP. Sedikit SD sedikit, SMP lebih sedikit lagi. Tapi pada sore hari ini, ya, puja bakti minggu sore juga sedikit, ya, tidak sebanyak biasanya. Nah, ini biasa di wihara kita kalau sudah masa-masa libur, ya, orang pun meliburkan untuk puja bakti. Padahal berulang-ulang kali, baik saya, Bante, dan lain sebagainya mengatakan bahwa puja bakti itu tidak ada hubungan dengan hari libur, terutama hari libur sekolah. Ya, di semua agama tidak ada kaitannya antara puja bakti atau beribadah itu dengan libur. Jadi artinya libur pun kita tetap harus puja bakti. Kalau kita keluar kota, usahakanlah cari wihara-wihara di kota mana kita berada. Ya, ini satu kebiasaan yang baik. Kecuali kalau kita tur, ya, kalau tur tidak bisa, kan waktunya diatur. Tapi kalau kita pergi pribadi, ya itu bisa kita lakukan. Ibu, Bapak, serta saudara-saudari yang terkasih dan yang berbahagia di dalam Dharma, bagi yang senantiasa mengikuti grup WhatsApp Wihara Buddha Warman Padang, tentu sudah tahu, ya, apa tema Dharma Desana pada sore hari ini. Temanya adalah Borobudur, ya, Maha Mandala umat Buddha dan warisan budaya Nusantara dan dunia. Ya, memang akhir-akhir ini kita merasa senang bahwa Borobudur sering dibicarakan orang. Ya, karena memang pemerintah sejak beberapa tahun yang lalu, ya, sudah memperhatikan keberadaan Candi Borobudur yang merupakan monumen Buddhis, monumen agama Buddha terbesar di dunia. Ya, Indonesia bukan negara Buddhis saat ini, ya,
Tetapi monumen terbesar umat Buddha itu justru terletak di Indonesia. Ya. Nah, bagi kita umat Buddha tentu saja mempunyai arti yang lebih luar biasa, yang lebih spesifik, yang lebih spesial mengenai Candi Borobudur ini. Candi adalah istilah di Indonesia. Ya, di bahasa lain tidak dikenal candi. Ya, tetapi kalau di dunia, Candi Borobudur itu adalah sebuah mandala. Ya, mandala yang dibuat dengan filosofi yang tinggi, itu penggambaran dari alam semesta yang maha luas ini. Ya, jadi tidak salah dikatakan bahwa pada awalnya, sesungguhnya, pada dasarnya, Borobudur itu dulunya dibangun bukan tempat berwisata, bukan tempat berekreasi, tetapi tempat beribadah. Ya, bagi yang mau mempelajari, nanti saya akan putarkan filmnya di awal ini untuk lebih mengenal, mengetahui tentang sejarah berdirinya Candi Borobudur, ya, Mahamandala ini, dan kemudian apa maksud dan tujuannya, apa maknanya. Ya, jadi saya cari ketemu, mudah-mudahan tidak ada halangan, bisa kita putarkan filmnya. Mari sama-sama kita dengar, nanti selanjutnya saya akan menjelaskan. Ya, baik Bapak Ibu serta saudara-saudari, mudah-mudahan dari film singkat ini sudah bisa memberikan gambaran pada kita mengenai candi kebanggaan umat Buddha, bukan saja umat Buddha Indonesia, tetapi umat Buddha di seluruh dunia. Ya. Namun akhir-akhir ini berita-berita mengenai Candi Borobudur ini menjadi viral. Pertama adalah karena penetapan biaya untuk bisa masuk dan kemudian naik ke bangunan candi ini, ya, di mana kalau tidak salah ada keistimewaan, ada kekhususan bagi anak sekolah itu dengan biaya yang cukup murah, ya. Kemudian kalau yang mau masuk hanya di pelataran candi, jadi artinya tidak naik ke bangunan tadi, itu masih cukup murah, kalau tidak salah 50.000. Tetapi ketika mau naik ke atas, ya bahkan sampai puncak, itu harus bayar dengan uang yang cukup banyak, yaitu 750.000. Saya sendiri sudah tiga kali saya ke Candi Borobudur ini, dan kali pertama saya naik sampai di atas, sampai di puncak candi. Kali kedua waktu itu banyak rombongan dari kita, yaitu waktu acara SPSH. Ada yang ingat SPSH apa itu? Sejuta Pelita, Sejuta Harapan. Tahun berapa dulu ya, saya tidak ingat. Nah, itu rombongan terbesar yang saya koordinir yang berangkat melakukan perjalanan. Pada waktu itu kalau tidak salah hampir 70 atau 80 orang. Dari Padang kita naik pesawat, ya, pergi ke Jogja, kemudian dari Jogja pakai bus, pakai kendaraan pergi ke Borobudur. Pada waktu itu komunitas Budayana, kalau sekarang kita sebut keluarga Budayana Indonesia, melakukan penyalaan 1 juta pelita dengan tema 1 juta pelita
sejuta harapan. Nah, waktu itu banyak yang pergi dan pada waktu itu kita masih bisa ya memasuki areal candi. Memang acaranya diadakan di pelataran, namun pada waktu ritualnya kita mengitari candi itu masih boleh naik. Ya. Nah, namun sekarang dengan biaya yang demikian besar orang banyak yang protes. Tetapi sebenarnya ya kita umat Buddha tidak usah terlalu tendensius, ya terlalu mudah terpancing emosi, ya jangan sumbu pendek. Nah, sumbu pendek itu maksudnya mudah meledak, ya tidak tahu apa-apa kita marah, langsung marah, ribut-ribut, ya ribut-ribut, kemudian menimbulkan kegaduhan. Sebenarnya mengapa pemerintah menetapkan begitu? Karena memang ada beberapa pertimbangan. Saya tidak mengatakan saya setuju atau tidak setuju, tetapi setiap satu keputusan kita harus lihat latar belakangnya. Latar belakangnya sebenarnya tidak jelek-jelek, ya tidak dengan maksud jahat, ya dibuat begitu karena kondisi candi ini. Ya, kondisi candi ini sangat memprihatinkan. Ya karena saking banyaknya orang yang ke sana, itu banyak yang, nah, tadi kalau kita katakan kalau umat Buddha, ya mungkin kita bisa menghormati candi ini karena itu adalah tempat beribadah kita. Tetapi bagaimana dengan orang yang non Buddhis? Ya saya sering lihat orang di sana ke sana foto-foto, ya bangunan-bangunan candi itu dipanjat-panjat, stupa itu dipanjat-panjat. Dan kemudian ada satu kebiasaan yang sebenarnya kita umat Buddha tidak usah ikut-ikut. Tetapi sayangnya kadang-kadang umat Buddha juga malah ikut. Ya, yaitu ada salah satu stupa, entah bagaimana asalnya diyakini kalau kita mengulurkan tangan dan kemudian kita bisa memegang kaki Buddha yang sedang bermeditasi, patung Buddha yang sedang bermeditasi di dalam stupa itu, katanya ya semua keinginan kita, semua cita-cita kita bisa terkabul. Ya, jadi orang ramai-ramai, kemudian ada yang meletakkan bunga, ada yang meletakkan uang dan lain sebagainya. Nah, ini sebenarnya kepercayaan yang tidak benar. Dalam agama Buddha pasti tidak ada. Tapi sayangnya kadang-kadang umat Buddha malah ikut. Ya, seperti misalnya berfoto. Ya, berfoto di stupa. Ya, bagian atas kan banyak stupa ya. Kalau kita mau foto, ya boleh saja. Ya, apalagi orang sekarang kan gemar foto. Ya, mau foto boleh tetapi jangan dipanjat. Kita berdiri di sebelah stupa terus difoto, kan bagus juga. Nah, tetapi ada orang yang kadang-kadang tidak mengerti, ya karena tidak mengerti jadi salah. Ya, karena tidak tahu jadi keliru. Ya. Dipanjat, makin tinggi makin bagus, makin asik. Nah akibatnya candi yang sudah pernah rusak dulu, ya nanti saya tidak sempat lihatkan bagaimana kerusakannya. Ya, candi ini pernah rusak dulu, dirusak oleh alam dan lain sebagainya. Kemudian direnovasi lagi, diperbaiki lagi. Nah kalau sekarang kita tidak berhati-hati, selain proses alam, karena candi ini tidak ada pelindungnya, ya dia kena panas, hujan, kemudian juga faktor-faktor alam lain, kadang-kadang terjadi gempa dan lain sebagainya. Ditambah lagi dengan ulah manusia, ditambah lagi ada dengan tindakan-tindakan vandalisme. Vandalisme ini sengaja merusak. Ya kalau kita lihat, ya di Indonesia sering kali kejadian seperti itu. Kalau kita ke bandara, toilet bandara itu penuh dengan coretan-coretan, kemudian keran airnya rusak, ya tutup klosetnya copot. Nah ini vandalisme. Ada orang-orang yang punya kecenderungan merusak. Ya dulu sebelum ada handphone banyak telepon-telepon umum, kita bisa menelepon dengan biaya murah hanya masukkan koin. Dan telepon umum itu pun dirusak. Nah tentu saja sifat-sifat ini tidak baik kita teruskan. Ya, saya di Sekolah Manjusri
ini berhasil. Ya, anak-anak tidak ada yang punya sifat vandalisme, coret-coret, merusak ini, merusak itu. Ada di sebuah sekolah saya lihat kamar mandinya bolong, jadi kamar mandi ini sekarang kan dari fiber ya, bolong, dan bolong ini pasti ini dirusak. Tidak mungkin bolong sendiri karena walaupun fiber itu keras, ya bolong, kaca pecah, ya lampu ada yang tidak hidup, rupanya dilempar sama anak-anak. Nah, sifat-sifat vandalisme ini tentu harus kita cegah. Ya, demikian juga di Candi Borobudur. Ada yang sengaja menyelipkan rokok, jadi mungkin dia merokok, kan biasanya kalau merokok kan dibuang, diinjak pakai kaki. Ini kadang-kadang rokok itu dicolokkan di relief candi. Nah, ini sifat-sifat merusak. Jadi akhirnya supaya ini tidak berlanjut, ya pemerintah bermaksud membatasi orang yang naik. Ya, membatasi orang yang naik, sebenarnya kalau kita pikir ini maksudnya baik-baik saja. Nah, supaya tidak banyak yang naik dikasih biayanya mahal. Ya, dikasih biayanya mahal, tetapi ternyata ada dampak lain. Bagaimana kalau orang-orang desa yang beragama Buddha punya keyakinan yang kuat, dia mau naik. Tetapi tidak bisa naik dengan biaya yang demikian mahal. Nah, ini kendala juga, tapi akhirnya kita bersyukur pemerintah pasti memikirkanlah, mendengar aspirasi masyarakat. Nah, akhirnya tarif ini ditinjau lagi. Ya, sampai sekarang saya belum tahu bagaimana jadinya, tetapi ada beberapa usul termasuk dari beberapa orang anggota Sangga, ya kalau memang kita mau mencegah supaya jangan rusak, nah itu bijaksana, yaitu dengan membatasi, ya ada kuotanya, ada batasannya. 1 hari hanya boleh berapa orang yang naik. Nah, ini kan bijaksana juga, dengan biaya yang sama, tetapi kalau kita mau naik, kita mendaftar dulu. Ya misalnya kuotanya 1 hari itu 500 orang. Ya kita mau misalnya 2 hari lagi kita mau pergi, ya mendaftar dulu. Kalau umpamanya kuotanya sudah penuh, ya ganti hari lain. Ya memang efeknya tetap ada. Keputusan bagaimanapun tidak bisa memuaskan semua orang. Ya, bagaimana tuh kami tur? Nah, kan tur ada batas waktunya. Hari ini tidak bisa masuk, besok sudah harus pulang lagi ke Jakarta misalnya. Nah, ini semua ada kendalanya. Tetapi saya rasa kalau kita bisa berpikir jernih dengan hati yang tenang, hati yang sejuk, terutama umat Buddha. Ya, jangan kita bereaksi keras terus mencaci-caci, tidak bagus. Ya, kita mau melakukan sesuatu yang baik, membela tempat ibadah kita, tempat suci kita, tetapi dengan cara yang salah. Ya, jadi saya lihat syukur, ya tidak terlalu banyak kata-kata kasar yang dilontarkan terhadap kebijaksanaan pemerintah. Nah, ini satu hal yang kita syukuri dan ini harus kita jaga. Jadi akan banyak lagi nanti hal-hal. Ya, jadi intinya saya mau ceritakan itu adalah jangan kita terlalu cepat reaktif, ya, terlalu cepat emosi, sumbu pendek, ribut saja, jadi kegaduhan. Padahal ya maksud dari pemerintah menetapkan itu kan baik-baik saja. Kita senang kan supaya Borobudur tidak rusak. Ada umat Buddha yang mau Borobudur cepat rusak kan tidak mau. Ya, jadi pemerintah buat begitu. Tetapi ketika kita tidak setuju, boleh, ini negara demokrasi, tapi disampaikan dengan cara yang baik. Dan buktinya memang ditinjau pemerintah lagi. Nah, kemudian dicari kebijaksanaan jalan keluarnya. Selama kita berpikir jernih, selama kita berpikir dingin, semuanya pasti ada jalan keluarnya. Nah, dengan cara yang terakhir ini sangat baik. Jadi dibatasi, jangan terlalu banyak. Ya. Nah, kemudian tadi saya lihat ada yang kirim ke saya. Nah, Pak Ganjar Pranowo itu berjanji. Beliau kan gubernur Jawa Tengah dan beliau ini itu wilayahnya. Beliau berjanji akan memfasilitasi
Ya, ketika umat Buddha mau mengadakan ritual di Candi Borobudur. Ya, jadi saat ini di Candi Borobudur ini memang ada beberapa ritual yang dilakukan. Ya, seperti Waisak, kemudian oleh Sangga Theravada adakan pembacaan Tipitaka pada saat Asada, itu akan difasilitasi. Ya, akan difasilitasi sehingga mempermudah umat Buddha. Ya, jadi waktu saya masih SMP ya, SMA kelas 1 saya pertama kali ke Borobudur, itu kurang nyaman. Ya, kurang nyaman, jalannya jauh, panas. Tetapi terakhir waktu SPSH itu sudah lebih baik, sudah tertata lebih rapi. Nah, ini satu bukti bahwa sebenarnya pemerintah tetap ada perhatian terhadap kita, ya, umat Buddha. Nah, jadi begini, kemudian, nah saya akan nanti closingnya, kemudian ada lagi satu hal yang viral, ya, yang viral yaitu ada orang yang tidak setuju dengan kebijaksanaan pemerintah. Dan ini memang orang yang memposisikan dirinya sebagai oposan. Oposan itu orang yang selalu mengkritik, memperhatikan pemerintah, sekolah berpendidikan. Namun itulah ya yang sering dikatakan oleh Buddha, kepintaran, kecerdasan itu tidak berbanding lurus dengan kebijaksanaan. Tadi pagi sama anak-anak saya bicara mengenai kebijaksanaan. Ya, orang yang pintar belum tentu bijaksana. Tetapi orang yang bijaksana pasti pintar. Ya, pasti pintar orang yang bijaksana. Nah, itulah dia mungkin mau ngeritik pemerintah, mau kritik Pak Jokowi, kemudian dibuatlah wajah arca Buddha di Borobudur itu. Akhirnya kan dia ahli telematika kan. Wajah arca itu dirubah jadi wajah Pak Jokowi. Ya kan, wah kalau yang reaktif, ya, wah itu jadi ribut, gaduh, mau perang-perangan, mau ribut-ribut. Tetapi saya bersyukur, saya amati beberapa hari ini, saya enggak banyak ngomong, enggak banyak komentar, saya perhatikan. Ternyata umat Buddha reaksinya tidak terlalu kasar, tidak terlalu keras. Ini baik, walaupun ada kelompok organisasi kalau tidak salah Dharmapala Nusantara. Dharmapala itu pelindung Dharma. Pelindung Dharma Nusantara itu adalah satu organisasi, anggotanya banyak kaum muda. Mereka ini mengajukan tuntutan kepada Roy Suryo. Nah, ini cara-cara yang terhormat. Ya, enggak usah kita demo, ribut-ribut, maki-maki, kata-kata kasar. Ini kan tidak ajaran Buddha. Ya, jadi ajaran Buddha itu luar biasa sekali. Ya, Buddha bilang kalau ketika ada orang menghina saya, kamu jadi marah, berarti kamu bukan pengikutku. Kan luar biasa. Nah, kalau ajaran itu disampaikan pada orang jadi bingung. Ini ajaran Buddha kok begini? Nah, kan gitu. Sebenarnya itulah keistimewaan ajaran Buddha. Ya, sama sekali tidak senang dengan kekerasan. Selalu bisa diselesaikan dengan baik. Dengan cinta kasih, dengan kebijaksanaan. Ya, jadi terlepas apakah nanti memang kepintaran tidak berbanding lurus dengan kebijaksanaan. Orang yang pintar belum tentu bijaksana. Nah, inilah sehingga dia tidak tahu, ya, mungkin maksudnya itu mau menyerang Pak Jokowi. Ya, saya tidak tahu kalau dari pemerintah sebenarnya ada tindakan karena itu melecehkan simbol negara, presiden, itu silahkan saja. Tapi kalau bagi umat Buddha, kok wajah Buddha diganti dengan wajahnya Pak Jokowi. Nah, dulu pernah waktu saya remaja dulu, ada beredar gambar Buddha sedang duduk meditasi, tetapi kepala Buddha itu diganti dengan Albert Einstein. Mungkin ada yang pernah lihat. Sampai sekarang rasanya gambar itu kalau dicari masih ketemu. Ya, saya waktu itu tidak marah, tidak bereaksi karena ada penjelasannya. Penjelasannya apa? Mengapa
Buddha kok digabung dengan Albert Einstein. Albert Einstein itu terkenal orang yang sangat pintar secara teknologi, secara ilmu pengetahuan. Sedangkan Buddha terkenal sebagai sosok yang sangat mulia, sangat bijaksana. Ya. Jadi artinya gambar itu dijelaskan bahwa seperti inilah. Ya. Jadi orang pintar, orang cerdas, ya, orang berpengetahuan luas, tetapi hatinya, sifatnya seperti Buddha. Penuh cinta kasih, penuh kasih sayang, dan bijaksana. Nah, jadi waktu itu tidak marah juga. Jadi umat Buddha ini saya senang ya kalau itu betul-betul menggambarkan ajaran Buddha. Tidak sedikit-sedikit bereaksi marah, memaki-maki. Akhirnya kita mengatakan kita membela agama kita, justru menjelekkan, menjatuhkan pamor agama Buddha. Kok umat Buddha kata-katanya kasar sekali? Katanya ajaran penuh cinta kasih. Nah, jadi akhirnya agama Buddha jadi rusak. Nah, kedepannya kita harus hati-hati. Kalau kita mau bereaksi seperti Dharmapala Nusantara mau bereaksi, boleh. Ya, tetapi secara terhormat dia laporkan, mungkin dengan maksud dan tujuan agar ini jangan lagi banyak orang yang melakukan tindakan seperti itu. Itu juga ada salah. Ya, tidak usah bereaksi kasar, demo, ya, merusak, hancur-hancuran, maki-makian, caci-cacian, jangan. Tempuh cara-cara terhormat, nah itu cara hukum, ya, supaya lain kali banyak orang yang berlebih berhati-hati mengangkut simbol-simbol agama, lambang-lambang agama, jangan sembarangan dirusak, jangan sembarangan dimodifikasi. Nah, karena bisa menyinggung perasaan. Ya, jadi itulah saya merasa senang. Ya, ternyata apa sifat yang diajarkan oleh Buddha, yaitu kebijaksanaan, ketenangan, tanpa kekerasan, penuh cinta kasih, kasih sayang, tetap dipunyai oleh umat Buddha. Jadi kita boleh berbangga hati. Nah, mengenai Borobudur ini, beberapa waktu yang lalu saya pernah berwacana untuk berdharma yatra ke Borobudur. Nah, ini sudah boleh kita pikirkan, tentu saja bukan saya, jadi organisasi-organisasi, apakah WBI, WBVBW, apakah Sekber, ya, coba diatur-atur. Tadi ada satu tawaran dari SIDI. SIDI ini Sarjana dan Profesional Buddhis. Ya. SIDI ini mengadakan tur Borobudur dalam waktu dekat, kalau tidak salah bulan Agustus. Ya, tur ke Borobudur, saya belum baca jelas apakah dari Jakarta, ya dari Jakarta pasti. Terus ke Semarang, kemana-mana, ya, mengunjungi beberapa tempat wisata termasuk Borobudur. Jadi Borobudur sekarang, kalau bagi umat Buddha kita tetap itu adalah tempat ziarah. Jadi kita lebih menggunakan kata-kata ziarah daripada wisata. Ya, karena kesan wisata dengan ziarah ini beda. Ya, kalau wisata sampai di sana kita berhura-hura, makan-makan, minum-minum, belanja-belanja. Tapi kalau berziarah kita ritual. Ya, baca parita, meditasi, paradaksina. Nah, itu bedanya. Jadi umat Buddha kalau kita ke Borobudur jangan bilang berwisata, berdharma yatra. Kalau orang lain ya silakan saja dia bilang wisata. Kita tidak bisa larang juga. Ya, memang pada dasarnya kekaguman orang terhadap Borobudur sehingga banyak dikunjungi. Satu objek yang banyak dikunjungi ya boleh disebut tempat wisata. Bagi orang umum mungkin Borobudur tempat wisata, tetapi bagi kita umat Buddha bukan. Itu adalah tempat suci, tempat kita berziarah. Ya. Nah, jadi satu saat mungkin kita harus bisa merealisasikan ke Borobudur. Ya. Kalau tidak salah beberapa waktu yang lalu rombongan dari Palembang ya, Pak Damang ke Borobudur, wah disambut sama Pak Ganjar Pranowo. Ya.
rombongan umat Buddha dari Palembang yang ke Borobudur itu disambut oleh gubernurnya. Ya. Karena ya gubernurnya merasa bahwa itu di tempat dia dikunjungi umat, ya, dikunjungi masyarakat terutama dari Indonesia, tentu beliau merasa senang. Nah, jangan-jangan nanti kita juga begitu. Nanti kalau rombongan Padang, jangan-jangan juga disambut oleh Pak Ganjar di sana, ya, disambut di Candi Borobudur. Nah, coba kita kondisikan kalau suasana pandemi COVID ini betul-betul sudah tidak ada, sekarang masih ada. Ya, jadi saya mau mengingatkan juga kita harus tetap berhati-hati karena dari berita-berita yang kita dengar pandemi COVID ini belum sepenuhnya berakhir. Masih ada dan itu harus kita waspada. Masih ada dan kemudian ada timbul varian-varian baru. Hanya saja karena kita sudah rata-rata vaksinasi, ya agak aman lah. Agak aman, ya. Saya tidak tahu masih ada umat yang belum vaksinasi atau tidak. Tapi saya akan coba bekerja sama lagi dengan TNI ataupun Polri ataupun Dinkes, Dinas Kesehatan. Kalau masih ada kesempatan untuk vaksinasi, jadi tanya pada diri sendiri, vaksinasi ini vaksinasi 1, vaksinasi 2, dan booster. Booster ini memperkuat. Kalau belum, ya kita vaksin, ya, tidak usah ragu lagi, karena memang ternyata vaksin ini banyak membantu. Ya, ketika terjadi lonjakan lagi, ya tidak terlalu meluas dan kemudian dampaknya tidak terlalu parah. Ya, kalau dulu banyak yang mati, sekarang ada, yang meninggal ada, tetapi tidak sebanyak yang dulu. Ya, jadi mari kita nanti kalau ada kesempatan yang belum, saya tidak bisa tunjuk siapa yang belum, kita yang merasa, tidak usah bimbang, tidak usah ragu, vaksin saja. Ya, kalau vaksin bisa sakit, bisa. Kalau vaksin bisa mati, bisa. Ya, tidak vaksin pun bisa mati. Ya, duduk-duduk tenang-tenang saja bisa mati juga. Jadi kematian itu jangan dikaitkan dengan vaksinnya. Ada risiko tetap ada. Ya. Baik Bapak Ibu, mungkin untuk uraian mengenai Borobudur dengan segala lika-likunya, fenomenanya sudah selesai saya sampaikan. Dan saya mengingatkan bahwa tahun ini, tahun 2022 ini, di wihara kita ada bante yang berwasa. Ya, ada bante dan 2 orang samaneri yang berwasa. Bante yaitu Bante Badra Budi, kemudian samaneri Sesi, dan samaneri Lilia. Nah, ya, tentu saja nanti ya wasa ini dimulai setelah selesai perayaan Hari Suci Asada. Ya, nah, diperkirakan sekitar bulan Juli, saya belum melihat kalender. Nah, nanti bulan depan banyak kegiatan, ada perayaan Asada, kemudian Sangga memasuki masa wasa, kemudian ada hari kebesaran Kuan Im Pusa, ya, Kuan Yintan, Sejit Kuan Im kata orang Padang. Ya, jadi untuk itu kita bersiap-siap dan besok saya ingatkan lagi, jangan lupa bahwa besok sore jam 3 sampai selesai ada rapat pandita dan upacarika. Ya, dan itu Romo, Ibu, pandita, Bapak, Ibu, para upacarika. Upacarikanya apa? Upacarika ini belum pandita tetapi aktif dalam pelayanan, terutama pelayanan yang bersifat keagamaan. Nah, kembali pada apa yang menjadi kegiatan wihara, yaitu pelayanan. Nah, pelayanan ini sangat penting. Ya, karena kalau tidak ada pelayanan, wihara kita ini tidak berfungsi sebagaimana seharusnya. Jadi sekali lagi ada pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan pelayanan. Ya, mudah-mudahan besok banyak yang bisa hadir, sehingga banyak yang bisa kita bahas
ya untuk kelancaran pelaksanaan wasa sangga di wihara kita ini dan juga kegiatan-kegiatan lainnya. Ada pertanyaan? Silahkan, mumpung masih ada waktu. Silakan kalau ada pertanyaan. Kalau Sidi mengadakan Dharma Yatra istilahnya, ziarah ke Borobudur itu biayanya 2 juta. Rasanya mereka dari Jakarta pakai bus ya, menuju Semarang, kemudian ada beberapa tempat objek dikunjungi di Semarang, itu salah satu di antaranya kalau lihat di gambarnya, ada Kelenteng Sampokong, kemudian ke Jogja. Nah kalau ke Jogja pasti jalan-jalan ke Malioboro. Nah kemudian ke Borobudurnya, ya ke Borobudur. Nah itu tujuan utamanya ke Borobudur. Ya, jadi nanti kalau kita adakan pun ya kita pikirkanlah bagaimana maunya. Ya apakah dari Padang naik bus mampir-mampir, tapi waktunya lama. Ya, nah jadi nanti kita sekarang wacananya sudah saya lontarkan, ya nanti kita buat planningnya, nah nanti baru kita wujudkan. Ya, jadi kalau yang berminat ya dari sekarang nabung, ya supaya nanti bisa ikut. Baik, demikian saja Bapak Ibu serta saudara-saudari. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Selamat malam, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya.